Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Membeli roti tawar. "Kay, di mana sih Ariel?" tanya Adele kepada Kenan. "Anak satu itu bener-bener buat kepala tante pusing," keluh Adele sambil memicit pelipisnya. "Dia lagi ke puncak Tan sama Aurel," jawab Kenan berusaha setenang mungkin. "Baru juga berangkat kemarin," katanya lagi. "Kamu pikir di sana dia bisa jaga diri sendiri, ha?" tanya Adele sedikit kesal. "Kalau di sini masih ada kamu, jadi tante bisa sedikit tenang kalau mesti ninggalin dia keluar kota. Lah kalau di sana, mau sama siapa dia, Kay?" sambungnya. "Lagian, kenapa sih Tan gak diturutin aja kemauan dia?" ujar Kenan membuat Adele mencibir dengan kesal. "Kemon tante Adele yang cantiknya ngalahin Ariel. Ariel itu udah besar Tan, udah dewasa. Kenan yakin dia pasti bisa jaga diri sendiri," ujar Kenan. "Dewasa?" Hahaha. Adele tertawa geli mendengar penuturan Kenan. "Gimana dia bisa jaga diri sendiri sih, Kay? Dengar suara petasan aja, dia masih takut," sambung Adele sambil berdecak. "Ya kalau itu kan gak mungkin dia dengar setiap hari Tan. Yang penting dia sekarang sudah mandiri, udah bisa membereskan rumah dan juga merawat dirinya sendiri," jelas Kenan. "Gak tau lah, pokoknya tante gak akan ngizinin dia kuliah di sana." "Apaan? Bilangnya kuliah-kuliah. Padahal mau nemuin bias, buas, atau apalah itu namanya," kata Adele mencibir kelakuan putri semata wayangnya, membuat Kenan tertawa terpingkal-pingkal. "Udahlah, stop ketawanya. Sekarang kamu temenin tante ke swalayan. Tante mau belanja buat nyambut gadis kecil tante pulang besok dari puncak," ujar Adele dengan semangat. Dengan hati kurang ikhlas, akhirnya Bian mau tidak mau mengantarkan Lyra ke swalayan untuk berbelanja kebutuhan bulanan. Biasanya yang pergi Alia dengan diantar suaminya atau kadang supir Tamara. Namun karena Alia sama suaminya libur dan Tamara ada acara, maka dari itu Bianlah yang akhirnya terpaksa turun tangan. "Lo masuk sana, gue tunggu di mobil," ujar Bian sambil menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi mobil ketika sampai di swalayan. "Yah," desah Lyra dengan cemberut. "Mas Bian, yang bener aja dong. Ini belanjaannya banyak banget mas," keluh Lyra dengan tampang melasnya. "Bodoh amat," ujar Bian cuek, lalu memejamkan matanya dan menutupnya dengan salah satu lengan tangannya. "Mas Bian, yang ganteng, baik hati, dan tidak sombong, ayo dong bantuin Lyra. Mas Bian gak kasihan apa sama Lyra? Masa cewek cantik begini disuruh bawa barang segini banyaknya sih? Tuh, Mas Bian lihat sendiri daftar belanjaan ini," ujar Lyra panjang lebar, seraya menyerahkan secarik kertas kepada Bian. Sambil mendengus kesal, Bian membuka matanya dan melihat isi daftar belanjaannya. Benar saja, Bian sampai membulatkan matanya saat melihat isi daftar belanjaan itu. "Hais, ini kenapa segini banyaknya sih ah?" Kesal Bian akhirnya. Mau tak mau harus menemani Lyra masuk ke dalam swalayan. "Buruan turun," kata Bian dengan nada ketus, membuat Lyra kesal dan langsung turun dengan membanting pintu mobil Bian. "Hei, bisa nggak sih pelan-pelan nutupnya?" pakik Bian. Namun Lyra bodoh amat
dan langsung berjalan masuk ke dalam swalayan. Bodoh amat, kata Lira ketus. Nyesel gue bilang dia ganteng dan baik hati, gerutunya dalam hati. Hampir 2 jam, dua anak manusia itu berdebat dalam memilih barang-barang pesanan yang ada di dalam catatan itu. Kini, akhirnya mereka selesai dan hanya tinggal satu barang yang perlu Lira beli lagi, yakni pesanan sang nona muda Jenar. Tunggu mas, Peki Lira membuat langkah Bian yang menuju kasir berhenti seketika. Apaan lagi? Tanyanya dengan kesal. Roti tawar Jenar belum kebeli, ujar Lira sambil berjalan membalikkan tubuhnya untuk mencari rak khusus roti tawar wanita. Ini udah, ujar Bian mengambil sebuah roti tawar, merek Lari Roti. Hai, bukan itu, kata Lira dengan kesal, sambil terus mencari di mana rak yang dia maksud. Nah, ini dia, ujar Lira dengan senyum mengembangnya. Mas Bian, panggil Lira mendayu. Roti tawar apaan kayak gitu? Tanya Bian sambil memicingkan matanya. Karena seumur-umur dia belum pernah menemukan merek roti seperti itu. Ini roti tawar khusus buat cewek, kata Lira lagi. Mas, ambilin yang itu dong, yang paling atas, sebelah warna pink, ucap Lira meminta tolong. Roti tawar khusus cewek, ucap Bian membeu, sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bisa begitu roti khusus cewek, terus cowok gak boleh gitu? Tanyanya lagi yang belum sadar di mana keberadaannya. Hah? Ucap Lira bingung. Emang Mas Bian mau juga? Tanyanya sambil mengulum senyum. Entahlah, ucap Bian mengedikan bahunya sambil bersedekap tangan di dada. Gue belum pernah ngerasain merek roti kayak gitu. Gue taunya cuma merek Lari Roti, ucapnya lagi. Lira berusaha sekuat tenaga agar tidak tertawa. Udah, ambilin dulu yang itu. Nanti Mas Bian pegang, biar tahu roti kayak apaan itu, ucap Lira. Dengan rasa penasaran, akhirnya Bian segera mengambil barang yang Lira maksud. Wait, ucap Bian memicingkan mata lalu memfokuskan benda-benda yang berjajar rapi di depan matanya itu. Pampers! Peki Bian melempar roti tawar ke wajah Lira. Hahaha, Lira tertawa terpingkal-pingkal melihat ekspresi kesal Bian saat baru menyadari di mana ia berada saat ini. Nanti Lira kasih 1 piece deh buat Mas Bian agar bisa nyobain ya, ucap Lira sambil tertawa. Loh, Bian menunjuk wajah Lira dengan telunjuknya. Namun, malah semakin membuat Lira tidak bisa berhenti tertawa. Saat perdebatan sengit antara Bian dan Lira, tiba-tiba sebuah suara mengejutkan keduanya dan sukses membuat tubuh Lira menegang. Ariel, teriaknya membuat tawa Lira berhenti seketika. Ariel, panggil Adele. Namun, sang empunya tidak menjawab, apalagi membalikan tubuhnya. 3 kali memanggil, sama sekali tidak mendapat tanggapan. Adele pun segera berbalik dan pergi ke arah kasir untuk membayar belanjaannya. Ariel, ucap Bian membeo kala mendengar seseorang memanggil Ariel ke arah Bian dan Lira. Kayaknya lo gugup gitu. Kenapa? Tanya Bian semakin penasaran. Gak apa-apa, udah yuk buruan. Lira segera menarik lengan Bian untuk menuju kasir dan pulang. Setelah sampai rumah, Lira langsung masuk ke dalam rumah untuk membereskan barang belanjaan itu. Dibantu Mbok Ni,
Lira merasa sangat senang bisa bercanda dan tertawa sambil membereskan barang belanjaan. Oh iya mbok, Lira pengen pulang besok untuk beberapa hari. Gimana ya? Ujar Lira membuat Mbok Ni seketika menghentikan aktivitasnya. Berapa hari, Ra? Kamu mau ninggalin Mbok? Tanyanya dengan nada sedih. Lira kangen sama orang tua Lira, Mbok. Hehehe. Cuma sebentar, paling beberapa hari. Dan juga Lira mau mengurus beberapa tugas kuliah. Katanya lagi. Lah, kamu kuliah? Tanya Mbok Ni terkejut. Iya Mbok, cuma aku libur selama ini karena pengen kerja dulu. Jawab Lira sedikit kikuk. Ya sudah, kalau begitu pulanglah. Kamu tahu, dulu Non Jenar juga kuliah. Jadi kamu harus semangat, pantang menyerah, oke? Ujar Mbok Ni memberikan semangat untuk Lira. Nyonya Tamara pasti senang dan mendukung kamu kalau kamu kuliah lagi. Iyakah Mbok? Tanya Lira senang. Berarti nanti Lira bisa kerja sambil kuliah dong, Mbok. Bisa, asal semua kerjaan kamu sudah selesai, kamu bisa pergi kuliah. Kata Mbok Ni yang ikut senang melihat Lira yang ternyata semangat dalam mengejar pendidikannya. Jadi dia mahasiswi. Kuliah di mana dia? Kenapa nggak ngomong dari awal? Gumam seseorang yang tidak sengaja menguping di balik pintu dekat dapur. Bersambung.